Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah semua tampak cantik-cantik. Ya. Bajunya pada baru, Bu? Udah lunas? Pada belum lunas, ya. Ibu, saya pengen tanya sama ibu-ibu di sini, suka nabung nggak? Nabung apaan? Nabung uang, ya nggak ada salahnya memang kita menabung untuk persiapan hari tua. Ibu-ibu kan udah pada tua, ya kan udah tua belum? Mudah-mudahan tabungan dari mudanya itu banyak sampai sekarang jadi tinggal menikmati hari tua. Tapi kadang-kadang ada tabungan yang udah kita tabung dari muda begitu tua habis karena banyak kebutuhan. Nah, sebenarnya ada tabungan yang tidak akan pernah habis. Tabungan yang tidak akan pernah sirna. Nah, kita akan ikuti sekarang tausiah dari Mama tentang simpanan yang tak akan sirna. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpanan yang tidak akan pernah sirna. Siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen kismin? Asror. Orang semuanya hidup di alam dunia, termasuk yang datang di sini, berlomba-lomba pengen jadi orang kaya. Rasanya cara bagaimanapun mereka kejar buat nyari kekayaan. Namun setelah mereka kaya, ada orang yang cuma menumpuk-numpuk harta, tidak pernah bersedekah. Ada orang yang numpuk harta tapi diimbangi dengan sedekah. Jadi enggak hanya ditumpuk buat dirinya, buat kebutuhan yang lain, sebagiannya diamalkan oleh Allah. Sekarang, bagaimana sih Allah perintahkan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Wahai orang yang beriman, makanlah rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Dan kalian jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Sangat jelas kata Allah. Manusia oleh Allah diberikan rezeki karunia. Makan tuh semuanya kata Allah yang diberikan oleh Allah yang baik-baik. Tapi setelah kalian makan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah ketika kalian ibadah kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita diberikan harta kekayaan, mensyukurinya, yaitu harta yang diperoleh, yang semuanya karunia dari Allah, dipakai di jalan yang Allah ridho. Jangan hanya numpuk-numpuk harta. Karena manusia terbagi 3 golongan. 1, orang kaya. Buat dirinya royal, buat orang royal. Rumah bagus, mobil bagus, pakaian bagus, makanan enak-enak. Nyumbang orang, berbuat masjid, buat fakir, buat miskin, buat pesantren, buat yatim. Semua ditolong. Yang kedua, ada orang royalnya buat diri sendiri, buat sedekah kored. Saking koretnya, kored kol-kolak kubro. Ada yang begitu? Dia rumah mewah, segala macam mewah, tapi pelitnya na'udzubillah. Yang ketiga, jangankan buat orang lain, buat dirinya aja koret. Duit banyak, melimpah ruah, rumah butut, pakaian jelek, makan tiap hari pedas, dibumbuin, cocolin bumbunya doang, besok bumbunya lagi, cocolin bumbunya doang. Pedaknya nggak dimakan-makan. Kalau bikin sop kaki, tuh kaki keboknya dikerek di atas hauk, direndam, dibanci, habis bikin sop kerek lagi, ada. Ada nggak? Ada tuh apa? Itu gambaran saking orang tadi pelit. Dia kaya ditumpuk duitnya. Ya Allah, pengen cendol, beli cendol. Padahal mah cuma bayangin doang, duitnya ditabung. Merem doang, minum air putih lagi.
Ya Allah, pengen makan empe-empe, dia merem beli empe-empe, makan nasi putih lagi, empe-empe yang nggak dimakan duitnya ditabung begitu aja. Nah, sekarang mana sih yang tidak akan pernah sirna? Rasul bersabda, "Iza mata benu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awalin sholihin yad'ulahu." Kalau mati seorang anak Adam, terputus semua amal ibadahnya. Kecuali yang 3. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, kemudian juga anak soleh yang mendoakan. Kalau Anda punya ilmu, bagi-bagi orang. Niatnya karena Allah. Biar ilmu kita barokah. Di kita mah banyak emak-emak yang sombong, punya ilmu sedikit. Teteh di pengajian kemarin donatnya enak deh teh. Bikinnya. Iya, gue yang bikin. Bagi resepnya dong teh. Rahasia perusahaan. Pelit gak tuh dia? Pelit. Ada yang begitu? Banyak. Yang mana orangnya? Asal. Dia lupa. Resep dia pun dari orang. Kenapa sih begitu amat pakai pelit-pelit banget? Kalau dia mati, ilmu donatnya dikubur tuh. Mikir. Jangan pada nyengir loh. Kalau punya ilmu, bagi-bagi orang lain. Makanya Nabi mengatakan, walaupun 1 ayat, sampaikan kepada orang itu ilmu, biar barokah buat kita. Amal jariah. Punya rezeki sumbang masjid, sumbang pesantren, sumbang jembatan. Tuh. Itu walaupun kita meninggal, pahalanya akan ngalir. Anak soleh yang mendoakan. Makanya didik anak biar ngerti agama. Ini mak-maknya ngaji, rajin. Anaknya nyimeng. Ngaji rajin, anaknya pacaran, berpelukan. Bagaimana mendoakan kita. Jadi mana yang abadi, yang tidak akan sirna, kalau itu yang kita lakukan. Jadi yang 3 tadi, walaupun kita meninggal dunia, tetap itu akan abadi. Rasul bersabda, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta miliknya sendiri? Sahabat mengatakan semua orang juga mencintai hartanya Rasulullah. Apa sih yang dimaksud itu? Rasul bilang, yang dimaksud harta anak ahli warisnya, yaitu harta yang dia tinggalin, dikumpulin aja. Kalau dia mati kan ahli waris haknya ya dia. Kita mah tidak menikmati yang capek-capek. Tapi harta miliknya, yaitu harta yang dalam genggaman dia, disedekahkan kepada yang membutuhkan. Kasih makan fakir miskin. Beliin tetangga beras tuh yang pada tidak mampu. Berikan mereka pakaian dan sebagainya. Sesuai kemampuan yang kita miliki. Itulah harta yang mutlak milik kita. Walaupun kita meninggal dunia, tetap abadi dalam genggaman kita. Makanya kita harus sadar, lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya apa? Mati tidak dibawa. Mumpung kita masih hidup, banyak bersedekah sesuai kemampuan yang ada. Karena kalau sudah mati, harta yang kita capek nyarinya, yang kita tumpuk-tumpuk, cuman buat ahli waris. Bisa-bisa ahli waris berantem gara-gara warisan yang banyak. Iya, baik itu dia tausiah Mama untuk tema kita tentang simpanan yang tak akan sirna. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya mau nanya. Boleh yang pertama, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Nama saya Siti Khadijah dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Muslimat Anak Sabang Larangan Brebes. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Saya membiayai anak saya kuliah, apa termasuk simpanan yang tidak akan pernah habis? Kalau Anda ikhlas karena Allah, itu adalah simpanan yang tidak habis. Suami Anda meninggal? Enggak, masih, Ma. Oke. Itu kewajiban, Khadijah tahu. Iya, berarti yang namanya anak, itu amanat dari Allah. Kita urusin, kita biayain, kita kuliahin, niatnya karena Allah. Itu pun adalah simpanan buat kita. berarti termasuk simpanan ya, Mas? Termasuk simpanan, asal ikhlas jadi ungkit. Tuh kalau emak kagak kuliahin, gua kagak kuliah lo. Iya. Itu emak yang songong Khadijah. Uangnya uang siapa Ibu Hadinya nyari uang sendiri? Ya, uang suami ya, Pak. Oh, uang Ya, suami.
Udah galak, juga songong lu. Udah bang suami kewang gue. Khadijah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain dia kerja sendiri. Makanya ngotot banget. Iya, gitu. Itu mah berdua sama lakinya nggak diajak. Iya. Iya. Ngomongnya gini. Iya. Kalau saya membiayai anak kuliah, itu dapat itu. Ya. Dapat pahala nggak? Ya, Oh, ikut jarang Ustaz berdua datang. jadinya, Ya. gitu. Oke. Bang suami, galak banget Iya. tuh. Kayak suami. Bang berdua tahu. Iya. Baik, siapa lagi mau bertanya? Ya, boleh sebelah sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Darni dari Majelis Taklim Hidayatul Iman, Langkapura, Bandar Lampung. Yang ingin saya tanya, curhat dong, Ma. Yang ingin saya tanyakan, Ma, kami selalu beramal kepada fakir miskin dan masjid-masjid, tapi tanpa sepengetahuan suami. Saya dong yang kami. Ya, saya. Ya, saya tanpa sepengetahuan suami. Ya. Apakah itu termasuk amal jariah kita, dan amal kita apakah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Itu pertanyaan saya, Ma. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nanti akan dijawab oleh Mama Dede. Apakah amal yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak kasih tahu orang tua, tidak dikasih tahu suami, bisa diterima? Kita akan break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Ya, tuh dengerin ya. Jangan bolak-balik ke mall. Ya. Kecuali ngajak nih ya. Insya Allah.